Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kecakapan antar personal. Tapi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Amar Muarif dengan NIM 1912110703 dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Sistem Informasi. Nah, apa sih kecakapan antar personal itu? Nah, yang pertama gini yang kita harus ketahui itu apa sih definisinya. Nah, definisi dari kecakapan antar personal adalah keterampilan untuk mengenal dan merespon secara layak, baik itu dalam bentuk perasaan, sikap, dan perilaku, baik motivasi serta keinginan orang lain. Kemudian kegunaannya apa sih? Jadi kegunaannya itu yang pertama, untuk memahami kebutuhan manusia atau orang lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, mengerti keinginan atau ciri khas orang lain. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penerapan kecakapan antar personal? Yaitu yang pertama, agar kita bisa memahami kelemahan dan kekuatan pada diri kita, serta menggunakannya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana membangun sebuah tim yang efektif. Kemudian yang keempat, bisa memahami konflik, sebab dan akibat, serta menyelesaikan konflik tersebut. Nah, jadi ada 3 yang harus kita pahami dari kecakapan antar personal ini, yaitu apa definisinya, apa kegunaannya, dan apa manfaatnya jika penerapannya dilakukan. Ya, apa sih keempat jenis kecakapan hidup ini? Oke, yang pertama ada yang namanya kecakapan antar personal atau personal skill. Jadi kecakapan personal ini yaitu kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Nah, kecakapan ini mencakup kecakapan kesadaran diri. Nah, apa itu kecakapan kesadaran diri? Yaitu penghayatan sebuah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kemudian kecakapan personal juga mencakup kecakapan berpikir rasional atau thinking skill, yaitu kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara aktif. Yang kedua, ada namanya kecakapan sosial atau social skill. Nah, kecakapan sosial ini merupakan kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Jadi kecakapan ini mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Yang ketiga ada namanya kecakapan akademik atau academic skill. Nah, kecakapan akademik ini merupakan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang merupakan sebuah pengembangan dari kecakapan berpikir serta umum, tapi mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan. Oke, yang keempat di sini ada kecakapan vokasional atau vocational skill. Jadi kecakapan vokasional ini ialah salah satu jenis kecakapan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kecakapan vokasional ini meliputi kecakapan dari dasar berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana seperti obeng, palu, dan lain sebagainya. Nah, dan kecakapan vokasional ini khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, seperti pekerjaan montir, guru, apoteker, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan dengan pernyataan
Nah, pernyataannya seperti ini. Anda adalah sebuah karyawan di sebuah perusahaan. Dalam konteks kecakapan human relation atau kecakapan membangun hubungan antar personal, terdapat istilah-istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cerminan sikap Anda terhadap orang lain. Nah, dari pernyataan ini timbullah sebuah pertanyaan. Apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antar personal atau human relation ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu yang harus kita pahami apa sih pengertian dari human relation atau hubungan antar personal ini. Jadi human relation adalah interaksi seseorang dengan segala bentuk, situasi dan bidang kehidupan yang menghasilkan kepuasan. Nah, pengertian ini menyangkut masalah interaksi verbal, non-verbal, interaksi di rapat, kantor, perjalanan, interaksi masalah pribadi dan organisasi. Nah, pada human relation ini, kunci aktivitasnya adalah motivasi. Nah, di mana motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi, motivasi berarti membangkitkan motif, daya gerak atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk bertindak dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dan jika seorang pemimpin memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan giat, harus didasarkan kebutuhan para karyawan yang memuaskan, yaitu kebutuhan akan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, atas dan penghargaan atas pekerjaan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan ada 3 poin. Yang pertama, human relation adalah komunikasi persuasif. Dengan melaksanakan human relation ini, pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok dapat melakukan komunikasi dengan para karyawannya untuk dapat menggerakkan mereka agar bekerja sama sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Poin kedua, human relation dalam organisasi merupakan hal yang penting karena merupakan jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Nah, human relation ini memegang peranan penting dalam hubungan internal karena dapat memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia dalam organisasi. Nah, yang terakhir, poin ketiga. Benturan psikologi dan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi bukan hanya pimpinan dengan karyawan, tetapi juga karyawan dengan karyawan yang berpotensi mengganggu kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, ketiga poin ini adalah yang harus diperhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antar personal terhadap sesama karyawan dan dengan perusahaan.